UKG saya 2015-000-54233. Instansi sekolah saya dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Prodi jurusan saya adalah Teknologi Komputer dan Informatika pada Universitas 11 Maret. Materi pelajaran yang saya bawakan adalah simulasi komunikasi dan digital. Untuk materi pokok yang saya tampilkan pada uji kinerja kali ini adalah teks paragraf dalam perangkat lunak pengolah kata. Dengan model pembelajaran Project Based Learning. Pada video kali ini saya mempraktikkan RPP baru dari pertemuan terakhir materi pengolah kata. Pada 3 pertemuan sebelumnya sudah saya laksanakan di Lokakarya PPG Angkatan 3 tahun 2020. Selamat menyaksikan kepada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat semua kalian? Alhamdulillah. Halo Mahesa, Angga, Ananda. Halo semuanya. Hai. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah Ibu senang melihat wajah-wajah kalian ada di kelas Ibu hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan ya memimpin doa, silakan. Ayo. Saya Bu, memimpin doa Bu. Oh iya, silakan Angga. Teman-teman, untuk melancarkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selamat datang di kelas Ibu ya, Simkomdik. Oke. Untuk memulai pagi ini kalian harus siap nih ya. Siap senam hari ini? Siap ya? Iya Bu. Ya, Ibu juga berdiri loh ini tuh. Ibu berdiri tuh ya. Ibu berdiri nih. Siap. Kita mau gerak-gerakan tubuh kita. Oke. Are you ready? 3, 2, 1. Oke, selamat datang di kelas saya. Ini adalah agenda pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran ya. Kedua, materi. Ketiga, pembahasan proyek dari fase 1 sampai fase 4, yaitu dari fase perencanaan, perancangan, penyusunan jadwal, dan pelaksanaan. Kemudian nanti fase 5-nya, presentasi dan evaluasi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pendalaman materi, terakhir kita akan menyimpulkan. Ready ya, siap ya. Tujuan dari pembelajaran program pengolah kata ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menyusun format teks dalam pengolah kata.
menyusun ya. Kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana menyusun naskah digital ya dengan menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, peraturan kelas adalah seperti biasa ya, sekalian on camera tapi off mic. Artinya mic-nya dimatikan supaya tenang belajarnya. Mic kalian dihidupkan apabila saya meminta atau membutuhkan jawaban dari kalian atau kalian ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Bagaimana? Nah, pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang naskah digital dengan standar proposal. Ini yang kemarin kalian buat proyek ini kan ya, yang agak cukup lumayan makan waktu, tenaga dan pikiran kalian membuat proposal ya. Dalam proposal ini ada standarnya. Saya sudah merangkum 3 standar proposal, yaitu format teks yang standar untuk makalah atau proposal ya. Kemudian format nomor halaman makalahnya atau proposalnya, kemudian daftar isi yang otomatis terhubung dengan isi babnya. Ini yang harus ada pada proposal yang kalian buat ya. Nah, ini contohnya. Kemarin pada media pembelajaran yang saya kirimkan di Google Classroom ada tutorial membuat bukan daftar isi, nomor halaman yang berbeda. Lihat, diperhatikan ya di sini ya. Ini kita kan kemarin merencanakan pembuatan nomor halaman yang berbeda ya, dari bagian awal sampai bagian inti sampai penutup. Di sini dibedakan. Ya. Kalau bagian awal Romawi kecil, bagian inti sampai penutup menggunakan halaman angka. Kemudian pada daftar isi, pada bagian daftar isi Ibu menugaskan kepada kalian untuk membuat daftar isi yang secara otomatis. Secara otomatis menggunakan teknik table of content. Nah, ini perancangannya. Kalian diminta merancang hasil karya tulis proposal dengan judul makalahnya penelitian teks paragraf, salah satu pilihan kalian ya, argumentasi sampai dengan persuasi kalian pilih salah satunya. Ini runutannya ya, ini adalah tahap pendesainan ya, tahap desain kalian, tahap perencanaan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari penampilan kalian hari ini ya, mempresentasikan, kalian mendeskripsikan tahap perancangannya. Pembagian tugas dan penyelesaian proyek 3 menggunakan lembar monitoring proyek. Ya. Aku. Siapa nih? Siapa dulu? Feby. Oke, Bu. Feb, sebentar ya. Ibu. Jadi, ya, sudah, Bu. Oke, ya, sudah muncul. Oke. Pembagian tugas dilakukan pada tanggal 15 November melalui grup WA dan semua sudah menyetujui tugasnya. Membuat cover dan kata pengantar pada 15 November, Feby Lestari. Pengetikan daftar isi 16 November 2020 oleh Dika Ibrahim. Pengetikan bab 1 16 November oleh Darmansyah. Pengetikan bab 2 16 November 2020 oleh Hermawan. Pengetikan bab 2 16 November 2020 oleh Andika Surya. Pengetikan penutup 16 November 2020 oleh Hilal Ibatullah. Pengetikan lembar monitoring 16 November 2020. Sudah selesai gitu. Teknis pembagian tugas teknis penyerahan tugasnya bagaimana, Pep? Menggunakan apa? Perangkat menggunakan WA. apa ini aja? Buktinya ya, Bu. Ya. Coba ditampilkan. Oke, simulasi komunikasi digital dibawa ya, oke. Ya. Bisa, Pep? Bisa, Bu. Oke. Feby sekelompok dengan siapa? Dika ya? Andika Surya ya? Iya, Bu. Ya.
Andika sama Dika Ibrahim, Bu. Oke, Andika, kamu kebagian ngetik apa, Dika? Saya kebagian ngetik bab 2 sama lembar monitoring, Bu. Oke. Sejauh yang kamu lakukan bagaimana, Dika? Saya, Bu. Yang kelompoknya Feby? Saya, Bu. Hah? Oke, Feb, lanjut, Feb. Bu, Kamu yang lanjut. namanya Dika ada 2. Yang satu dipanggil Baim, yang satu dipanggil Andika. Jadi yang bingung, kelompok Bu. Feby yang mana nih? Andika Surya apa Dika Ibrahim? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Oke, Andika Surya. Iya, Bu. Kamu kebagian pengetikan, Bab 2 sama lembar monitoring. oke, sama lembar monitoring. Kamu meneruskan pekerjaan temanmu atau membuat sendiri kemudian diedit oleh Feby atau gimana? Saya melanjutkan, Bu. Kalau yang lembar monitoring saya bikin sendiri, maksudnya benar-benar dari awal tuh saya yang bikin, Bu. Oh gitu. Enggak kan kamu kebagian bab 2 ya? Iya. Kamu berarti meneruskan dari makalah yang sama, berarti sudah ada bab pertamanya di atas kamu itu? Iya, Bu. Saya tinggal melanjutkan ngetik. Oh, jadi ini jadi teknik pengerjaan kelompok kamu tuh satu file diteruskan bergantian, Feb. Iya, Bu. Dah. Coba lihat, oke, good. Jadi teknis, jadi Ibu mau tanya, teknik penyetoran file itu berarti kamu menggunakan satu file, kemudian dikerjakannya secara runutan ya, yang kebagian pertama siapa gitu ya? Ya. Dari kata Ya. pengantar, daftar isi, begitu betul? Iya, Bu. Jadi Menggunakan ngumpulin dokumennya itu di grup, Bu. Jadinya cepat, kita punya grup sendiri gitu. Di grup SPB silahkan dipresentasikan dari cover pertama. Oke. Jadi kertasnya itu pakai A4, terus marginnya itu, yang leafnya itu 4 cm, bottom 3 cm, top 3 cm, right-nya 3 cm. Terus buat judul ininya. Oke, Ya. lanjut. Terus ininya itu pakai justice karena pakai center biar di tengah-tengah gitu, Bu. Terus lanjut. Oke. Ini kata pengantar, pakai ukuran 14, fontnya itu Cambria, terus ke reference-nya itu, text-nya itu, text-nya itu pakai level 1 yang ini, Bu. Mau bikin table of content, daftar isinya? Ya, bikin, Bu. Yang daftar isi pakai teknik itu? Iya, pakai table of content, terus pilih yang kedua, Bu. Yang ini. Yang kedua. Ya. Yang mana, Pep? Oh, itu. Oke. Ya. Lanjut, silakan. Terus kalau yang ini kayak gini itu pakai level 1. Terus yang bawahnya ini text-nya pakai level 2, Bu. Terus isinya itu pakai font Times New Roman ukuran 12, pakainya Justice karena biar kiri kanannya itu rata, Bu. Oke, good. Terus line spacing-nya itu pakai 1,5 biar jaraknya nggak terlalu dekat. Dari kelompok lain, Ibu minta tanggapannya. Dari kelompok, Ibu sebut saja ya supaya memberikan tanggapan. Dari kelompok Angga Tegar. Angga, coba aktifkan mic-nya, Angga. Angga, kamu sudah melihat presentasi karya tulis dari kelompoknya Feby. Sudah, Bu. Silakan memberikan tanggapan atau masukan. Silakan, Angga. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya nih, Bu. Pendapat pribadi saya aja ya. Menurut pendapat pribadi saya udah terstruktur dan sudah rapi sih, Bu. Sudah rapi. Bu, saya mau ngasih. Sudah sih, Bu, menurut saya. Ya, oke, Desi udah gak sabar nih mau menanggapi. Silakan, Des, silakan. Menurut saya di Brix-nya harusnya di covernya, biar nanti pas di daftar isi itu masih pakai Romawi gitu, Bu. Jadi menurut Desi gimana, daftar isi masih termasuk Romawi. Masih termasuk Romawi. Aku mau jawab, Bu. Aku mau jawab. Ya, Tadi
dari video yang ibunya kasih, di covernya itu nggak dikasih angka Romawi, tapi emang di page numbernya itu ada angka Romawi. Tapi aku pilih voter, terus aku pilih remove voter. Jadi di covernya itu nggak ada halaman, karena contoh yang di video ibunya nggak dikasih. Ya, itu Bu. Enggak, jadi menurut Desi, daftar isi itu harusnya masih menggunakan angka Romawi, Feb. Iya, Kalau iya, Feby iya. kan daftar isi sudah dimulai dari halaman 1. pertama. Tapi selebihnya udah bagus sih, Bu. Lebihnya sudah bagus ya. Oke, ada lagi memberi komentar? Betul, sudah pakai rata tengah. Cuma untuk kaidah penulisan ya, ini kan Ibu pernah menyampaikan ya, untuk setiap setelah tanda baca titik atau koma berikan jarak 1 karakter atau 1 spasi. Jadi jangan direndeng seperti ini. Nah ini kalau Feby kan 1 titik langsung karakter ya, Andika Surya. Ini harusnya dikasih jarak. Kemudian untuk judul, kemarin Ibu sudah menetapkan judulnya adalah penelitian teks paragraf. Kalau kamu pilihannya eksposisi, berarti penelitian teks paragraf eksposisi. Tapi ini oke, tadi dari kelompoknya Feby. Subhanallah, bagus sekali ya Feby ya. Di applause dulu. Good job kelompoknya Feby, dan kelompok yang lain saya juga percaya pasti juga bagus. Des, presentasikan Des dari pertama sampai terakhir. Yang lain kelompok Feby memberikan review dan kelompok dari Ananda. Dipersiapkan masukannya Ananda. Silakan Des. Baik, Bu. Halo. Yang lain mana suaranya? Ada. Masih semangat. Untuk ukurannya itu, Bu, size-nya 4. Des, Orientasinya portrait, margin atas. Halo. Kenapa nih Desi putus nih? Kelompok Jaringannya Bu. Oh ya udah. Yang lain anggota lainnya ada nggak nih yang Jaringannya, kelompok Bu, dengan maaf. Desi? Desi Bu jadikan co-host lagi nih. Udah Ya, Des. Bu, maaf jaringan saya jelek. Nggak apa-apa. Mau Ibu bantu buka dari Google Drive nggak? Kan di file kamu udah masuk. Ya udah, Bu. Oke, Ibu yang share ya. Bu bantu aja, Bu. Untuk pengaturan ukurannya menggunakan size A4. Orientasinya portrait, margin atasnya 3, margin bawahnya 3, margin kanannya 3, dan margin kirinya 4. Oke, terus? Untuk yang tadi, Bu, yang kayak apa judul makalah, kayak namanya, dan lain-lainnya itu pakai yang rata teksnya center. Ya. Ya. Untuk kata pengantarnya juga pakai center, ukurannya 12, jenis fontnya Times New Roman. Saya pakaiin Styly Bold buat biar agak beda. Dan isinya pakainya jenis Times New Roman juga, ukuran 12. Line spacingnya 1,15. Teman kamu dulu deh yang ngasih tanggapan. Feby. Menurut dari video Ibu, standar penulisan makalahnya itu line spacing-nya itu 1,5 Bu. Kalau Tapi, Desi, Bu, yang di worksheet project 3-nya saya lihat 1,15. Jadi saya ikutin dari situ. iya, sekarang Ibu tanya. Ada video tutorial, ada worksheet, ada cara pengerjaan, ada tugas. Yang kamu ikutin yang mana? Yang tugas, Bu. Tugas, tugas cara ya. Iya, kalau tutorial itu langkah kamu membuat sesuatu. Ya, tugas atau worksheet adalah yang diminta menggunakan video tutorial. Berarti yang kamu harus ikutin perintahnya adalah dari worksheet atau LKPD. Nah, Ibu ada tadi lihat Putra. Mana Putra? Putra. Halo, hai. Putra. Iya, Bu. Putra, coba Iya, Bu. kamu cermati
hasil ketikan kelompok Ananda. Ada yang tidak memenuhi kaidah pengetikan tidak? Tulis saya terlalu rapat, Bu. Jadi jaraknya itu kurang ada. Tulisan kurang rapat, maksudnya? Apa maksudnya? Terlalu rapat mungkin. Ya, terlalu rapat. Oh, line spacing-nya kan? Dan spacing-nya 1,15. Line spacing-nya udah benar 1,15. Ini kan standar dari ini ya, proposal sama Dari Ibu. Iya. Iya. Yang mana lagi Putra? Yang kamu lihat kok masih ada yang kurang? Ada nggak? Siapa yang bisa nemuin? Ayo. Harusnya apa sih kalau menurut saya, Bu? Dari paragraf 1 ke paragraf 2 dikasih enter lagi, Bu. Oh, antar paragraf, Saya, Bu. antar ini. Jadi begini, Ibu contohin ya. Begini. Gimana, Bu? Oke, masukan dari menurut Putra harusnya ada satu lengkapan antara judul bab dengan subbab. Siapa tadi? Ada nggak yang mau di apa? Siapa nih? Almaida, Bu. Ya, Almeida, silakan Alma. Apa yang mau ditanggapi, Mak? Buat dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu kan aturan paragraf 2 sama kayak yang paragraf 1 awalannya. Awalnya. Jadi di awal paragraf harusnya gimana, Alma? Tapi ya, Bu. Dikasih juga. Dikasih tab. Ya, tapi ini, nah ini dikasih tab seperti ini ya. Kalau dia supaya sama, ini ya, supaya sama, kalian bisa atur terlebih dahulu. Misalkan tabnya itu 1 cm lompatannya. Kalian letakkan seperti ini, Ibu praktekkan ya, seperti ini. Kalian kasih tab. Nah, seperti ini ya. Contohnya nanti untuk paragraf keduanya dia akan otomatis sama. Saya mau tanya untuk kelompok Desi, ada nggak kesulitan kalian memahami dari bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom? Ada, Bu. Penalaran halamannya contohnya. Penalaran kita halaman, harus pahamin Ibu banget. praktekkan ya. Ya, kayak kita harus memahamin banget, Bu, kalau misalnya ada satu apa sih cara salah aja nggak bisa jadi kayak gitu Bu. Iya. Bener-bener. Jadi stepnya tidak boleh ada yang terlewat. Ya, kemudian kamu juga lihat. Oke, sip. Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Desi Bonita. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya Good atas job, saran. ya. Oke. Oke. Sekarang Ibu tanya, do you have any question? Bagian mana yang masih belum bisa kalian pecahkan dari program pengolah kata? Ayo, mumpung Ibu buka pertanyaan di ruang ini ya. Ada yang masih belum paham? Take note. Ya, Bu. Nah, ini Terlihat, Bu. iya. Kita coba. Jadi menurut kalian bagian tersulitnya adalah ketika kalian memasukkan page number yang berbeda. Memang agak susah. Ya, agak susah. Contoh kita memasukkan di sini insert page number. Kita pilih dulu ya formatnya ya, jenisnya ya. Kemudian apa? Berikutnya nih. Romawi. Romawi. Kemudian kita klik. Oke. Bentar, Bu. Belum muncul ya, karena kita belum menempatkan. Setelah itu kita menempatkannya di mana? Pilih Yang kedua. Iya, oke, kedua. Muncul dia. Ya. Kalau kita tambahkan halaman, misalkan kita tambahkan halaman di sini, CTR enter, maka otomatis halaman Romawi 2 akan tampil. Ya. Nah, ini kita mau mecah nih. Contohnya. Untuk memecah halaman, misalkan halaman yang kedua yang mau beda, kalian harus klik di akhir halaman pertama. Klik di akhir halaman pertama. Ini kan? Klik di akhir halaman pertama, klik aja tempatkan kursor kalian di sini, kemudian dipecah layout, break. Terus apa lagi, Pep? Next page. Next page. Apa fungsinya di next page? Buat misah. Jadinya nurun ke kertas berikutnya. Iya, pasti nambah tuh ya. Next page artinya lembaran berikutnya baru, seksi baru, section baru, ya.
Oke, kemudian otomatis berubah nggak? Belum. Ya, sampai kita lakukan double klik di sini. Klik, klik. Masih muncul bacaan same as previous ya, Feb ya? Iya, Bu. Berikutnya apa, Cak, langkahnya? Pencet Link link to chat link to Pius. Oke, ini yang harus dinonaktifkan. Karena kalau ini aktif, maka halaman berikutnya akan melink dari halaman sebelumnya terhubung. Kita putuskan hubungannya. Aduh, kita putuskan ya hubungannya. Klik. Sampai nggak ada bacaan same as previous ya. Oke, di sini kita apa? Pilih ya. Formatnya kita ganti jadi angka. Start at 1. Oke. Kita cek ke atas. Alhamdulillah jadi. Ya begitu. Nah, pendalaman materi. Ibu mau tahu sejauh mana setelah kalian selama 1 bulan sudah ya 3 pertemuan, sekarang pertemuan terakhir ini yang terbaru, pertemuan baru kita. Dari 3 pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar dari rumah, belajar sendiri menggunakan program pengolah kata. Sekarang ada pertanyaan. Format teks standar proposal itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Line spacing-nya 1,15. Margins-nya kirinya 4, sisanya 3. Pakai ukuran A4. Terus teksnya ukurannya 12. Oh, itu Terus Feby ukuran- lagi ya. Oke, Feby, thank you, Feb. Sekarang Ibu mau tanya dari selain Feby, ya pertanyaan nomor 2. Yang bisa nih ya, selain Feby dan Desi nih. Apa fungsi link juga to nggak boleh, Bu. previous pada setting halaman? Mungkin Ikhwan, mungkin Andika Surya, Mahesa. Halo Mahesa. Halo Mahesa. Ya, Bu. Apa Mahesa link to previous itu fungsinya? Buat ngituin itu, misahin. Untuk misahin apa Mahesa? Yang buat baris itu, Bu. Bisa diperbaiki nggak jawaban Mahesa, Dika Ibrahim? Link to previous fungsinya untuk apa pada setting halaman? Untuk itu, Bu, apa ya? Bentar. Untuk apa, ayo? Buat yang nomor-nomor itu, Bu. Kan biasa kan sama itu, Bu. Kalau dinonaktifin kan jadi beda gitu, Bu. Untuk kalau diaktifkan, nih, kalau link to previous-nya diaktifkan, apa yang terjadi dengan halaman di kertas kamu? Sama gitu, Bu. Sama. Kalau dinonaktifkan, Jadi beda, Bu. jadi beda. Ya, oke. Sekarang pertanyaan nomor 3. Apa fungsi table of content dalam pembuatan daftar isi? Saya mau dengar suara dari Almaida, mungkin? Hadir. Ada apa tuh? Hai, kaget ibunya. Alma, Ya, Bu. apa fungsi table of content dalam daftar isi? Apa ya? Apa ya? Kamu buat nggak di kelompokmu? Setting Kayaknya table. saya nggak pakai konsep dari Ibu deh, soalnya saya kurang bisa, jadi bikin manual. Oke, ini PR buat kelompok kamu ya. Oke, good. Berarti saya harusnya bertanya sama yang bikin table of content nih. Ananda Siti Aisyah. ya, Ananda, saya lihat di hasil proyek kamu di Google Classroom, kamu menggunakan teknik table of content di daftar isi. Apa sih fungsinya, Ananda? Itu buat mempermudah kita gitu, ataupun membaca, mencari. Aduh, gimana ya jelasinnya? Bakal pembaca mencari. Dibantu sama temennya, Faisal. Ya, Bu.
Table of content. Tadi udah dipraktekkan ya? Dipraktekkan belum tadi? Kita buka coba table of content-nya ya. Mempermudah membuat daftar isi, Bu. Mempermudahnya di bagian apa sih, Des? Kok dibilang mempermudah? Bisa Daftar jadi isi langsung, Bu. membuat Bisa jadi langsung gitu, otomatis. Halamannya mungkin. Iya, Otomatis gitu, Bu. halaman, Jadi nggak terhubung. ribet-ribet lagi. Nggak blok-blok doang. Kita buka ya punya Desi ya. Kita buka. Oke, ini dia. Ini dia table of content-nya nih. Apa sih? Nah, kita klik CTRL, kemudian kita klik mouse. Udah berhasil nggak nih buatan Desi? Oh, ini fungsinya table of content. Ketika kita klik di daftar isi, maka akan langsung membuka atau menuju ke halaman yang dituju. Ya, kita akan menyimpulkan ya dari proyek pertama sampai proyek terakhir kamu udah 3 proyek ini ya, 3 proyek ya. Kalian harus bisa menyimpulkan nih, apa sih perbedaan pembuatan naskah digital dengan naskah biasa? Kamu udah kalian pastinya sudah bisa membedakan ya, mana surat yang diketik secara manual dengan pulpen atau kertas dengan naskah atau surat yang diketik dengan komputer menggunakan aplikasi pengolah kata. Kalau naskah digital tuh kan lebih rapi gitu, Bu. Bisa lebih rapi dalam hal apanya enggak? Dalam hal tulisannya, mulai dari paragrafnya bisa kita atur, dan spacing-nya. Iya. Ukuran kertasnya juga bisa. Kan kalau naskah biasa, Bu. Dari segi penampilan ya, beda. Tulisan ketikan itu lebih mudah diatur sehingga hasilnya jadi lebih rapi ya. Bagus. Apalagi manfaat pembuatan naskah digital? Sekarang kita lihat manfaatnya. Padahal sudah menurut saya ya. Kalau naskah digital itu kan di laptop masih tetap tersimpan ya Bu filenya. Jadi kalau misalnya mau ngeprint ulang masih bisa. Nah kalau naskah biasa itu kan kayak satu meskipun di print nanti tulisannya kayak lebih pudar jadi lebih nggak tahan lama gitu Bu. Kalau dibutuhin nanti nggak ada lagi. Oke, good. Dari segi pengarsipan ya, kita punya simpanan data yang lebih awet dan tahan lama. Oke. Ada lagi manfaat akses gimana? Oke. Kalau dari manfaat pengaksesannya, ada nggak yang mau memberikan kesimpulan? Jadi lebih mudah juga Bu. Tinggal klik. Iya. Oke, jadi manfaat pembuatan naskah digital nih ya, selain pengarsipan yang awet dan tahan lama, pengaturan format teks dan halaman yang lebih mudah, ya, akses yang lebih mudah dengan share, ya, bisa dikirim via email, WhatsApp, Google Classroom, ya, anytime, anywhere, kamu dimanapun, ketika harus mengirimkan tugas, tinggal klik tombol share-nya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita kali ini. Ini adalah akhir dari semester ganjil kita. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Rasanya Ibu sudah tidak sabar mau menatap langsung kalian di bulan Januari. Insya Allah, semoga kalian sehat, kita semua sehat, dan tetap semangat ya. Semangat ya! Halo, mana suaranya? Halo. Ikhwan. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Silakan dipimpin doa. Tadi Angga, sekarang boleh yang lain. Saya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih ya udah bantuin presentasi kelompok saya. Oke, sama-sama Desi. Ada yang mau nutup doa? Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa apa yang sudah disampaikan hari ini semoga bermanfaat dan bisa terus berkembang lebih baik lagi. Subhanallah. Amin. Berdoa sesuai keagamannya masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap Ya, Bu. semangat. Bu. Terima kasih. Semangat. Semangat. Jangan lupa absen nanti Ibu kirim di grup langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.